2, 3, come on! Tema khotbahnya adalah tentang rekonsiliasi seperti yang ada di sini. Oke, tanpa berlama-lama, kita mau langsung aja ya cari tahu definisi dari rekonsiliasi itu apa sih? Nah, jadi di KBBI aku coba search ya biar lebih formal gitu ya artinya. Di KBBI rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula. Jadi tujuannya biar apa sih proses rekonsiliasi itu dibutuhkan biar bisa berdamai, biar nggak bermusuhan. Jadi biasanya ini diterapkan saat awalnya temenan main bareng. Tiba-tiba ada perbedaan pendapat, terus ditambah udah beda pendapat, ada miskomunikasi lagi. Terus berantem kan, nah nggak didiemin aja, tapi diusahakan gimana nih diberesin baik-baik. Nah itu adalah namanya proses rekonsiliasi. Nah teman-teman, proses rekonsiliasi ini itu inline dengan apa sih yang Tuhan mau untuk jemaat-jemaatnya kita nih, saudara seiman di dalam Tuhan untuk terapkan juga dalam hubungan kita satu sama lain. Dan Tuhan tuh gak cuma hanya suruh aja, tapi Tuhan juga udah mempraktekannya. Kita bisa lihat di 2 Korintus 5 ayat 19. Semua bisa baca bareng-bareng di 1, 2, 3. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa Allah sendiri juga udah melakukan proses rekonsiliasi itu loh. Tuhan itu juga mau loh berdamai dengan dunia. Bahkan Tuhan udah melakukannya saat Dia mengorbankan dirinya 2000 tahun yang lalu. Jadi Tuhan Yesus tuh bukan cuma kayak sekedar suruh-suruh doang, tapi Dia juga udah praktek ini untuk kita contoh bersama-sama. Nah, kenapa sih kita tuh harus melakukan proses berdamai? Kenapa kita harus berdamai dengan semua orang? Yang pertama, teman-teman, karena itu adalah perkataan firman Tuhan. Ini bisa di next. Nah, ya kayak gitu. Kita bisa lihat ayatnya di 1 Korintus 1 ayat 10. Jadi karena ini perkataan firman Tuhan, bukan aku yang bilang, teman-teman Tuhan Yesus tuh enggak, bukan. Ini ada di Alkitab sendiri ya. Jadi kita mau sama-sama baca di 1 Korintus 1 ayat 10. Semua udah lihat atau semua udah buka? Kita mau baca lagi bareng-bareng dengan lebih kompak ya, amin. 1, 2, 3. Nah, kita tahu bahwa semua kebenaran, semua yang tertulis di Alkitab itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan, amin. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa di sini Paulus bilang bahwa kita tuh harus seia sekata, jangan ada perpecahan, ayo bersatu sehati sepikir. Berarti kita percaya bahwa ini adalah kerinduan hati Tuhan yang juga Tuhan mau biar kita lakukan di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Betul ya? Dan Tuhan tahu ini bukan hal yang mudah. Tuhan Yesus tahu ini bukan hal yang mudah, ini bukan hal yang gampang. Jadi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan setia, bahkan Tuhan Yesus tuh juga melakukannya. Seperti yang tadi aku udah bilang kan di ayat 2 Korintus 5 ayat 19 tadi. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Itu bukan hal yang gampang, tapi Tuhan udah bantu kasih contohnya. Dan Tuhan siap juga untuk memberikan kekuatannya bagi kita yang mau. Amin? Amin ya. Selain itu, Tuhan juga kasih contoh di ayat yang lain teman-teman. Kita bisa lihat di Kolose 3 ayat 13. Oke, kita mau baca lagi. Ini
Ya Kolose 3 ayat 13 kita mau baca di 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah di sini kan aku highlight ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sekarang kita mau introspeksi bareng-bareng ya teman-teman. Orang seperti apakah kita? Aku kasih kalian waktu 10 detik. Coba dipikirin, aku orangnya kayak gimana ya? Aku orangnya kayak gimana? Coba dipikirin. Coba dipikirin dulu, introspeksi diri. Nah, aku kasih ada beberapa contohnya nih. Beberapa manusia, untuk aku juga pernah. Jadi aku mau kasih bareng-bareng. Orang seperti apakah sih kita? Mungkin ada kita yang gak sabaran. Kita gampang marah, sumbunya pendek. Gampang ngata-ngatain orang. Atau kita kurang ajar. Padahal Tuhan udah bilang, hormatilah ayah ibumu, hormatilah pemimpinmu. Tapi enggak, kita kurang ajar, kita sotoy, egois, kita gak peduli sama orang lain. Kita gak peduli sama apa maunya Tuhan, yang penting aku gak peduli sama Tuhan. Tuhan mau waktu aku gak mau kasih. Aku butuh waktu aku buat healing, buat santai-santai. Aku butuh waktu aku buat diri aku sendiri. Atau kita suka menyakiti dan mengkhianati Tuhan. Kita tinggalin Tuhan demi kedagingan kita, demi apa yang kita mau. Kita hianatin Tuhan. Saat orang-orang di luar sana mereka ngenyein Tuhan, kita diamin aja. Kita nggak kasih tahu kebenarannya. Kita sakitin hati Tuhan berkali-kali. Lakuin kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Dari kita oe-oe sampai sekarang mungkin masih suka bohong, ngulangin terus. Males-malesan gak mau bangun hubungan sama Tuhan, ulangin terus. Gak tahu terima kasih, Tuhan udah kasih begitu banyak kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita masih suka ngedumel, kita masih suka, Tuhan kenapa sih kayak gini, Tuhan kenapa sih kayak gitu, Tuhan mah jahat, Tuhan mah ini itu. Banyak banget kita yang pernah melakukan hal itu, bener gak sih? Tapi tadi di ayat yang tadi dibilang bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Orang yang seperti itu teman-teman. Dan terus di ayat berikutnya itu aku highlight. Boleh next? Nah di ayat berikutnya tertulis kayak gini. Kamu perbuat jugalah demikian untuk orang-orang yang kayak kamu. Untuk orang-orang yang kayak kita, yang kayak aku. Yang suka ngelakuin hal yang sama, ampuni juga dia. Yang tadi pemarah, ampuni juga. Yang suka nyakitin, ngehianatin, ninggalin. Ampunin juga, karena sama seperti Tuhan udah ampunin kita yang kayak gitu. Tuhan juga mau kita untuk melakukannya. Jadi Tuhan udah kasih kita contoh teladan dan Tuhan juga mau untuk kita bisa sama-sama, ayo ikutin teladannya Tuhan. Amin? Amin ya teman-teman. Nah terus selain itu, selain bahwa kita harus berdamai dengan sesama kita karena itu yang tertulis di Alkitab ini. Selain itu, kenapa sih kita harus berdamai? Yang kedua teman-teman itu adalah karena Tuhan mau kita untuk bisa terima yang terbaik dari Tuhan. Salah satu ayatnya, apa sih yang terbaiknya tuh apa? Itu adalah kita bisa lihat di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Mari kita mau baca bareng-bareng lagi ya, biar fokus, oke? 1, 2, 3. Coba bisa kita baca sekali lagi ya, lebih dipahami kata demi katanya, oke? 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kenapa Tuhan mau biar kita tuh juga punya hati yang mau berdamai dengan sesama kita. Karena Tuhan mau biar kita bisa menerima keselamatan. Gimana caranya kita bisa menerima keselamatan? Dosa kita harus diampunin sama Tuhan, bener gak? Kita gak bisa masuk ke surga kalau dosa kita gak diampunin sama Tuhan. Nah, dan di sini Tuhan bilang, kalau kita gak mengampuni orang, Tuhan tuh juga gak ngampunin dosa kita. Ngeri banget gak sih?
Yang berasa ngeri banget bilang, ih ngeri. Ngeri banget teman-teman. Jadi kenapa Tuhan mau kita tuh berdamai dengan orang-orang sekeliling kita. Walaupun mungkin itu sangat sulit, walaupun mungkin itu sangat susah untuk ampunin. Tapi kenapa Tuhan mau? Biar Tuhan juga bisa ngampunin dosa kita. Karena itu ada tertulis di ayat Alkitab ini. Dan Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dan dia adalah Allah yang adil. Kalau dia udah tulis, dia gak mungkin kayak tiba-tiba, oh gak jadi deh, gak jadi. Gak mungkin teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama belajar walaupun mungkin susah. Tapi mari kita sama-sama lakukan. Karena ini untuk kebaikan kita sendiri dari Tuhan. Makanya Tuhan kasih tahu di ayatnya. Di Bible ini. Bible tuh aku pernah sempat zaman dulu. Jadi ada kepanjangannya Bible itu. Bible itu kepanjangannya Basic Information Before Leaving Earth. Jadi kayak panduan apa sih yang harus kita lakukan biar kita bisa meninggalkan dunia ini dengan kemenangan gitu teman-teman. Nah makanya karena ini ada di guidance-nya, ya kita harus lakukan biar kita bisa menerima yang terbaik. Kita bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Selain itu hal terbaik apa lagi sih yang bisa kita terima, yang Tuhan mau dengan kita tuh lewat kita berdamai dengan orang-orang. Yang kedua adalah sehat mental dan fisik. Jadi ini aku sebenarnya sering dengar cerita-ceritanya. Cuma aku cobalah cari di internet biar lebih ada basis gitu ya. Nah di Halodoc itu tertulis kayak gini teman-teman. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Psychology Today, disebutkan kalau pengalaman disakiti dan dikecewakan oleh orang lain dapat menyebabkan tidak hanya rasa sakit emosional dan mental, tapi juga dapat mengakibatkan perubahan fisik. Ini termasuk mengubah detak jantung, tekanan darah, dan respon kekebalan tubuh. Dan perubahan ini meningkatkan resiko berbagai kondisi fisik dan emosional, termasuk depresi dan penyakit jantung. Jadi kita bisa lihat ya, kalau orang itu nggak melepaskan kesakitan hatinya, nggak melepaskan kepahitan di hatinya, kekecewaan di hatinya, itu akan benar-benar mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Dan Tuhan pastinya nggak mau, amin. Karena Tuhan cuma mau yang terbaik buat kita teman-teman. Emang betul teman-teman, mungkin ada yang bilang, enggak kok aku kayak ngelihat ada orang yang kayak hidupnya baik-baik aja, nggak benci-benci kanan kiri, tapi sakit-sakit aja, Tuhan izinin aja. Ya emang bener ada, tapi kayak gini deh, kita anggap ya. Kita semua tahu olahraga itu adalah untuk kesehatan, amin. Ada nggak orang yang udah olahraga, udah jaga makan, tapi Tuhan tetap izinin sakit? Ada ya. Tapi itu nggak menghentikan kita untuk kita tetap melakukan bagian kita untuk menjaga tubuh ini, amin. Karena kan apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi pasti kita mau jaga, kita mau rawat, bener gak sih? Ada orang yang gak ngerokok, tapi tiba-tiba kena, Tuhan izinin, tiba-tiba kanker paru-paru. Ada. Tapi kan itu bukan berarti, oke, kalau gitu kita semua ngerokok aja. Kan enggak dong. Iya gak sih? Kita tetap harus lakukan bagian kita untuk menjaga tubuh yang udah Tuhan kasih ini. Ya entah nanti Tuhan izinin kita alamin apa di kedepannya, ya Tuhan pasti punya rencananya sendiri yang pastinya terbaik juga bagi kita, amin. Tapi kita tetap harus tahu bahwa kita tetap harus melakukan bagian kita. Dan kita sekarang tahu bahwa ini adalah salah satu cara untuk kita melakukan bagian kita. Ngejaga tubuh yang udah Tuhan kasih. Karena saat kita pendam semua kebencian, kemarahan itu kita terus pegang erat baik-baik, kita bawa terus kemana-mana. Itu akan jadi penyakit buat tubuh kita, itu nggak baik untuk tubuh kita teman-teman. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kenapa, hal baik apa lagi sih, hal terbaik apa lagi yang Tuhan mau? Untuk kita bisa terima lewat kita melakukan proses perdamaian. Itu adalah masa depan yang cemerlang. Tadi yang sempat udah ke-spill dikit ya ini. Kenapa bisa nyambung akhirnya ke masa depan cemerlang sih? Karena hati kita itu mempengaruhi respon dan pilihan hidup kita ke depannya. Jadi kalau misalkan hati kita ini penuh sama kebencian, misalkan kita bete banget nih sama satu orang. Bete banget nih sama satu orang. Kita punya, udah hatinya tuh udah ada retaknya gitu, udah ada retaknya. Kita udah kebobolan dikit lah.
Kalian pikir itu akan berhenti di sana? Enggak teman-teman. Iblis itu selalu mulai dari hal yang kecil. Dan dia akan selalu buka itu makin lama makin besar. Awalnya mungkin kalian berasa, oh aku cuma ke satu orang itu kok, yang lain aman. Kehidupan rohani aman, tetap baca Alkitab, tetap saat teduh, tetap pelayanan. Aman, gak apa-apa. Gue cuma bete, gue cuma gak bisa banget mengampuni orang itu aja. Enggak teman-teman, itu pelan-pelan tapi pasti kalau kita gak beresin itu akan berpengaruh ke hal-hal yang lainnya. Nanti jadinya bisa kayak benci juga sama yang satu, sama A, B, C, D, nanti makin nambah. Atau mungkin muncul lagi dosa-dosa yang lainnya segala macam. Dan kalau misalkan kita terus pegang kebencian itu, kenegatifan itu, hati kita lama-lama juga bakal jadi penuh dengan kenegatifan, gak sih? Di sini siapa yang pernah kesel sama orang? Coba angkat tangannya. Betul, bagus. Berarti gak ada yang bohong ya. Aku pun pernah kesel sama orang. Nah, apa sih yang kalian rasain pas lagi kesel sama orang apa? Apakah rasanya damai sejahtera? Enggak ya. Pasti rasanya kayak bawaannya pengen netting aja rasanya. Bawaannya kayak pengen bete aja, benar gak sih? Saya aku pernah dulu waktu zaman KPA, ada KPA gitu. Ini aku juga baru pertama kali spill. Ini terlintas baru 1 detik yang lalu. Jadi ini aku juga udah lupa asal muasalnya apa. Cuma sih bukan yang kayak marah, bukan yang musuhan atau segala macam ya. Tapi ini tetap kayak hati itu, aku mau kasih contoh bahwa hati itu benar-benar mempengaruhi cara pandang. Jadi hati aku saat itu mungkin kayak agak lagi down gitu lah. Kayak bawaannya agak gimana gitu. Terus habis gitu aku inget banget Caca tuh lagi kayak udah nyampe ke APA atau gimana. Pokoknya aku lupa banget. Sampai akhirnya cara pandang aku berubah. Aku langsung nettingin Caca. Aku lupa banget cerita main pointnya apa. Cuma aku inget banget aku tiba jadi nettingin Caca aja. Aku kayak berasa, Caca kok kayak ninggalin aku atau apa gitu. Aku lupa banget, cuma aku jadi nettingin Caca. Cara pandang aku ke Caca tuh jadi beda, berubah gitu. Cuma untungnya ada komunikasi. Makanya penting komunikasi, amin. Amin. Nah jadi ada komunikasi, terus habis gitu Caca bilangin, enggak kayak gitu. Terus aku kayak, oh iya ya kenapa gue netting sendiri ya, kenapa gue kayak gitu. Nah jadi itu hati kita tuh benar-benar mempengaruhi cara pandang kita melihat dunia ini teman-teman. Dan kalau hati kita itu negatif, cara pandang kita ngelihat dunia itu jadi bawaannya negatif aja. Pesimis, negatif. Dan saat cara pandang kita berubah jadi negatif, jadi pesimis, respon yang kita keluarkan, keputusan yang kita ambil itu tuh akan berpengaruh semua teman-teman. Kayak gitu. Dan kalau misalkan responnya jadi buruk, keputusannya jadi buruk, semuanya jadi salah, masa depan yang terbaik yang Tuhan udah sediakan dalam kehidupan kita, itu kita bisa kehilangan itu teman-teman. Makanya betapa pentingnya untuk kita tuh jaga hati kita untuk tetap terus bersih, terus benar di hadapannya Tuhan. Terus penuh dengan damai ke semua orang. Amin. Nah mungkin lagi ada yang bilang, tapi Ci di luar sana banyak banget orang yang gak punya kebenaran ini. Mungkin hatinya pelentang-pelentong ke kanan kiri, hitam kanan kiri. Tapi hidupnya tetap bisa kaya, tetap bisa jadi pembisnis yang super tajir melintir. Nah teman-teman, aku mau info ini. Masa depan yang cemerlang itu kan gak hanya ditentukan dari kekayaan, benar gak sih? Benar ya, tapi kebahagiaan dan kesehatan juga. Kita bisa lihat begitu banyak orang di luar sana, kelihatannya kaya, tenar, segala macam. Tapi tiba-tiba ada aja kena inilah, kena itulah. Nah kita kan gak mau dong cuma kaya dong, tapi hidup kita tiba-tiba terseret skandal, skandal kayak artis, ya kayak gitu-gitu pokoknya. Benar gak sih kita mau, kita ya tercukupi semuanya, bahagia, sehat, pokoknya masa depan yang cemerlang itu. Dan kalau kita mau, kita harus terapkan ini, kita harus punya hati yang benar-benar yang berdamai dengan semua orang, gak menyimpan kepahitan, gak menyimpan kebencian. Amin? Amin ya. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita bisa hidup berdamai dengan semua orang? Yes, ini ada super power di tangan ini guys. Oke, gimana caranya? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Kristus itu adalah satu teman-teman.
Kita bisa lihat ayatnya di 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 13. Oh, sebelum itu. Kenapa sih kita harus menyadari kalau Kristus adalah satu? Soalnya kita tuh seringkali lupa teman-teman kalau kita tuh sama-sama anggota tubuhnya Kristus. Terutama kita nih ya, saudara seiman kita di next gen ini. Ya ataupun ya kayak gitulah pokoknya. Ya sesama pengikut Kristus. Kita tuh kadang suka lupa kalau kita itu satu anggota tubuh Kristus gitu teman-teman. Jadi nanti bisa seringkali tiba-tiba disuruh berbaur. Nggak bisa Ci. Teman main aku ya cuma kelompok ini doang. Aku nggak bisa sama komplotan yang itu. Cara mainnya beda Ci, cara mainnya beda. Mereka cara kerjanya tuh beda. Kayak mereka kalau kerja dari A sampai Z, aku Z sampai A. Nggak bisa beda. Nggak bisa akrabin diri. Atau mungkin yang udah pelayanan. Nggak bisa. Bidang pelayanan gue lebih keren dari bidang pelayanan lu. Tapi nggak ada di sini, amin. Ini kita tahu biar tahu untuk antisipasi, biar kalau ke depannya muncul godaan iblis seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, kita bisa langsung, kemarin Ci Abigail udah ngomong, udah ingetin nih di firman Tuhan ya, oke gitu ya, gini gitu maksudnya, oke. Nah jadi, kadang tuh kita suka lupa kayak gitu teman-teman, kita suka ngerasa, enggak ini mereka sesat, gue yang gak sesat. Cara kerja mereka kayak gini, gue gak bisa, itu kita beda, goalnya beda, kita tujuannya beda. Nggak sama, semuanya nggak sama. Enggak teman-teman, aku mau ingetin bahwa enggak. Kita itu semua sama. Mungkin nggak sama plek ketiplek ya. Tapi kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus teman-teman. Dan Kristus adalah satu. Jadi kalau misalkan kita bilang kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus, kita harusnya sadar bahwa ya source kita itu satu. Kalau source kita satu, tujuan kita juga satu untuk sama-sama nyenengin Tuhan, sama-sama nyenengin tubuh Kristus itu, ya berarti harusnya kita sadar, oke, mungkin yang satu tangan, yang satu kaki, tapi kita tetap sama, tetap Abigail gitu. Tangan ini dan kaki ini Abigail, benar gak sih? Benar kan? Kayak gitu, jadi kita harus sadar hal itu dan meskipun mungkin ada perbedaan dari latar belakang, apapun itu kondisi, situasi, cara main, cara kerja, apapun yang beda, mungkin ada satu yang lebih unggul dari yang lain, ada satu yang lebih kurang dari yang lain. Tapi kita harus tetap sadar bahwa ada satu hal persamaan yang kita gak bisa abaikan, yaitu bahwa kita sama-sama anggota tubuh Kristus. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mau kita senangkan itu sama. Nah kita bisa lihat ayatnya di 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 13. Oke. Kita membaca sama-sama di 1, 2, 3. Maka ini aku highlight di sini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Kristus terbagi-bagi teman-teman? Enggak ya, Kristus itu cuma satu. Makanya kita juga harus mengusahakan untuk kita tuh jadi seia sekata, sehati sepikir. Mungkin gak bisa untuk semua hal. Kayak misalkan, aku suka naik roller coaster, Caca takut. Ya aku gak, ya itu forget it. Maksudnya itu gak esensi, benar gak sih? Tapi kita harus mengusahakan untuk jadi seia sekata, sehati sepikir. Untuk hal-hal yang penting, yaitu apa? Hal-hal yang membawa keuntungan untuk Tuhan. Untuk tubuh Kristusnya itu sendiri. Benar gak sih? Jadi yang harus kita utamakan bukan keuntungan egonya kita atau pride-nya kita. Tapi untuk keuntungannya Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan teman-teman. Jangan sampai kita terjebak sama hal-hal yang receh. Sampai kita jadi melupakan, sampai merugikan kepentingannya Tuhan. Kayak gitu. Jadi misalkan kayak contoh ya, kita pakai anggota tubuh lagi karena kita adalah anggota tubuh Kristus ya. Jadi misalnya kalau tangan mikir, wah gue adalah yang paling penting, gue bisa angkat air ini,
gue bisa buka tutup laptop, pegang mic. Coba kalau misalkan gak ada tangan. Ini mic-nya jatuh di bawah, di lantai. Gak bisa dipegang. Udahlah semua tangan aja tangan. Ya bakal horor banget gak sih kalau kalian lihat aku tangan semua. Bakal gak jadi apa, aku jadi kehilangan kepentingannya si tubuh Kristus ini untuk bisa melihat, untuk bisa ngedenger, jadi hilang semua gak sih? Jadi itu membawa keuntungan gak buat aku, buat Abigail nih. Kalau kan tangan Abigail, membawa keuntungan gak? Enggak ya, malah merugikan gak sih? Terus contohnya misalkan, oke ya udah, ini ada tangan, ada kuping. Terus Abigail tangan kesel sama kuping. Si kuping nih, kupingnya kotor terus. Gak bisa bersih dia, si Abigail jadi budek terus nih. Tapi si tangan cuma bisa ngoceh. Apakah itu menguntungkan aku? Enggak ya, tapi menguntungkan aku saat apa? Saat aku mengambil korek kuping atau cotton bud, terus aku bantu bersihin kupingnya. Bener gak sih? Bener ya, kalau misalkan habis gitu si tangan mikir, oke, gue bantuin sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi terus kalau misalkan dia masih kotor lagi tuh kuping, gue mogok kerja. Tangannya tiba-tiba paralyzed. Itu menguntungkan buat aku gak? Enggak kan? Nah sama teman-teman, sama seperti saat kita menjadi sama-sama tubuh Kristus. Mungkin emang yang satu lebih kurang, yang satu lebih unggul. Tapi ya biarlah kita pakai, kalau misalkan kita tahu, oh kita lebih unggul di sini. Kita bisa bantu si A di bidang ini, di mana. Ya bantuin toh, jangan malah kamu melumpuhkan dirimu sendiri gitu. Jangan malah mogok kerja. Karena yang dirugikan siapa? Emang kamu merasa si kuping ini dirugikan? Enggak. Yang dirugikan siapa? Tuhan Yesusnya. Yang dirugikan siapa? Akunya, Abigail jadi budek. Ya gak sih? Kayak gitu teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama. Semua kita harus sadar betul bahwa kita itu satu tubuh Kristus teman-teman. Kita satu tubuh Kristus. Mungkin kita beda, kita ada kurang, kita ada kelebihan masing-masing. Tapi ayo, jangan malah jadi mogok kerja. Tapi kita tetap lakukan bagian kita. Apa sih yang kita bisa yang terbaik gitu. Untuk benar-benar juga menyenangkan hati Tuhan. Biar kepentingannya Tuhan tuh tercapai gitu teman-teman. Amin ya. Terus habis gitu, yang kedua, bagaimana caranya? Biar kita bisa melakukan proses perdamaian itu, kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita sih. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa penghakiman dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Poin ini tuh lumayan salah satu yang lagi sering banget muncul di hidup aku. Maksudnya kayak pas aku lagi baca Alkitab, kayak lagi sering banget suka muncul. Dengerin khotbah atau lagi ngapain, kayak sering banget tiba-tiba muncul lagi nih. Dan ini tuh bener-bener emang, ya bener banget teman-teman. Kita harus benar-benar sadar bahwa penghakiman dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Itu bukan haknya kita. Kita tuh gak berhak untuk jadi juri, kita gak berhak untuk jadi hakimnya. Kita mau sama-sama buka di Roma 12 ayat 16 sampai 19. Apakah terbaca teman-teman? Sepertinya terbaca. Hebat ya, matanya masih bagus-bagus semua. Ya udah kalau gitu kita mau baca ya. 1, 2, 3. Benar. Amin. Di yang atas aku bedain juga warnanya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayo kita mau sama-sama bilang ke diri sendiri. Aku bilangnya Abigail, kalian bilang nama kalian sendiri. Jadi bilang Abigail jangan sotoy. Oke, 1, 2, 3. Abigail jangan sotoy. Jangan menganggap diri kita pandai dan berhak menghakimi orang-orang sesama kita teman-teman. Beda ya, menghakimi sama membangun itu beda. Kalau menghakimi itu kamu cuma bisa menuntut
aja, titik. Kamu cuma bisa jelek-jelekin orang itu ke semua orang. Itu menghakimi. Nah Tuhan bilang jangan menghakimi karena sempat juga ada ayat Alkitab yang menulis yang tahu hati itu cuma Tuhan teman-teman. Jadi kita jangan ambil part yang bukan bagian kita. Kita gak bakal mampu, itu susah, itu sulit teman-teman, sulit. Capek, otak kalian nanti capek sendiri. Jadi serahkanlah semua penghakimannya, pembalasannya buat Tuhan. Kalau Tuhan emang merasa, oke, misalkan Tuhan ngerasa aku emang jahat ke Caca. Ya Tuhan yang akan membalaskan itu sendiri ke aku gitu. Caca gak perlu, gue harus cari cara membalas nih Abigail tadi udah ngatain gue gitu. Gak usah, kita serahin aja itu ke Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Ini bisa next slide. Karena aku mau lebih fokusin ke ayat yang lainnya. Ya. Jadi apa sih bagian kita teman-teman? Bagian kita itu ya sehati sepikir, hidup bersama. Di ayat 17, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu bagian kita. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bukan cuma, aku jadi deg-degan nih udah mulai muncul merah-merah di atas itu. Jangan cuma melakukan apa yang baik sama kamu. Tapi ke semua orang. Semua orang itu berarti termasuk yang gak sapa kamu. Yang gak kasih kamu perhatian. Yang cuekin kamu. Yang nganggap kamu rendah. Yang jahatin kamu, ya itu semua orang. Karena ini kan gak ditulis, lakukanlah apa yang baik bagi orang-orang yang baik sama kamu aja. Enggak kan? Tapi bagi semua orang. Dan itu bagian kita. Terus apalagi bagian kita? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang teman-teman. Jadi selama kita memiliki peran untuk membuat sesuatu tuh gak jadi masalah yang besar, gak jadi pertengkaran, gak jadi perang dunia ketiga, ya lakukan bagian kita loh, jangan dibesar-besarin gitu. Pilihlah untuk membereskannya baik-baik. Bukannya kayak kita jadi tutup mata, enggak itu juga salah. Tapi ya bereskan baik-baik. Semuanya untuk apa? Untuk keuntungan Tuhan teman-teman. Jadi kalau misalkan halnya mungkin, permasalahannya mungkin kayak sepele nih, bukan hal yang esensi. Ya jangan malah, hidup gue kurang drama, gue bakar. Jangan gitu dong. Itu gak menyenangkan Tuhan, bener gak sih? Siapa sih di sini yang sedih kalau misalkan anak-anaknya semua berantem, pecah kanan kiri, gak mau mengasihi kanan kiri. Emang Om David, Ci Wendy, kagak. Tuhan gak sih yang paling sedih? Kalau misalkan, ya di sini belum ada sih yang jadi orang tua ya. Tapi kita mengandai-andai bareng-bareng ya. Kita coba imajinasi. Kalau misalkan kita jadi orang tua, kita bakal sedih banget gak sih ngelihat adik kakak kagak akur? Sedih banget gak sih? Nah sama teman-teman. Kalau misalkan kita berantem, yang paling disedihin itu Tuhan. Jadi mari kita mau sama-sama belajar bareng-bareng teman-teman. Aku juga masih banyak kurang, aku juga belum tentu bisa. Tapi kita mau sama-sama belajar nih sebagai sebuah komunitas. Tujuannya komunitas justru itu. Kita bisa sama-sama saling kuatin satu sama lain, saling ingetin satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada masalah yang sepele, yang nggak esensi ya, nggak esensi. Mari kita sama-sama jangan malah besar-besarin, tapi ya hal kecil beresin sampai akhirnya hilang. Hal yang besar, jangan malah semua seluruh dunia harus tahu. Jangan, tapi ya beresin baik-baik. Dan selesaikan baik-baik. Pokoknya kita lakukan bagian kita, teman-teman. Dan semua pembelaan, penghakiman, pembalasan semuanya serahkan ke Tuhan. Kita juga mau lihat bareng-barengnya responnya Daud. Ini yang waktu Daud lagi mau mengungsi, terus habis gitu dia tiba-tiba ada orang yang ngikutin Daud gitu keluar, tapi sambil ngata-ngatain, ngutuk-ngutukin Daud. Kamu bisa bayangin gak sih? Udah lagi bad mood, tiba-tiba ada orang ngata-ngatain dari kanan. Kayak lu bodoh, lu apa segala macam, hina lu apa. Orang biasa, oke ayo kita berantem aja gitu gak sih biasanya pasti. Nah
Ini sampai si Abisai, aku ringkasin aja. Ini sampai si Abisai udah ngomong, Tuhan ini ada anjing mati. Si Abisai udah emosi duluan. Ada anjing mati nih ngutukin Tuhan nih. Boleh gak sih gue kesono, gue bunuh aja dia. Tapi responnya Daud gak kayak gitu. Di ayat keduanya, di slide yang berikutnya dibilang, oh kok masih di sini? Maju, ayo satu lagi. Oh ya di sini. Di ayat ini dibilang, Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik. Jadi apa? Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa si Daud dia mau serahin, ya udah. Gua nggak mau ada pertengkaran, ya udah biarin aja. Nanti biar Tuhan yang lihat, Tuhan yang hakimi, Tuhan yang adili. Kalau emang bener kedapatan dia yang jahat, gua yang baik, ya biar Tuhan yang berkatin gua, Tuhan yang kasih kemenangannya buat gua. Gitu. Itu yang Tuhan mau. Terus di 1 Korintus 6 ayat 6 sampai 9a, Paulus juga bilang gini. Ini susah banget. Aku waktu baca itu kayak wah, susah banget. Tapi ini yang Tuhan mau, teman-teman. Ini prinsip yang Tuhan mau untuk kita miliki. Dibilang gini. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain itu udah merupakan kekalahan loh bagi kita. Mengapa sih kita tuh gak lebih suka aja menderita ketidakadilan? Kenapa kita gak lebih suka aja sih dirugikan? Ih, susah banget gak sih? Susah banget gak? Biasanya orang-orang, lu gak diadili, terabas balik, cari keadilannya, jangan mau ditindas. Tapi di sini dibilangnya, kenapa sih kamu gak lebih suka aja menderita ketidakadilan? Udahlah ngalah aja. Kenapa sih gak lebih suka dirugiin aja? Paulus ngomong gitu guys. Susah banget ya? Susah gak? Susah banget. Makanya kalau misalkan kita lagi ada, maaf ya, sepertinya mengaret sedikit. Maafkan aku teman-teman. Makanya teman-teman kalau misalkan kita lagi ada pertengkaran atau lagi ada masalah dalam hubungan ya dengan orang-orang sekitar kita, jangan cari malah quotes-quotes dari dunia. Jangan malah cari nasehat tapi dari orang yang gak kenal Tuhan. Karena masukannya, nasehatnya tuh akan sangat berbanding terbalik sama apa yang Tuhan mau. Jadi kalau misalkan kita mau hidup kita itu menyenangkan Tuhan, kita mau hidup kita itu berkenan di hadapannya Tuhan, kita mau hidup kita itu dianggap benar di matanya Tuhan, bukan di matanya dunia. Kita harus carinya orang-orang yang lebih dewasa secara rohani untuk bimbing kita, untuk guide kita. Tapi kamu jangan expect kamu akan dibela. Karena biasanya kita yang jadi harus ngalah. Tapi teman-teman, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau teman-teman. Benar di matanya Tuhan itu bukan saat kamu bilang 1 + 1 sama dengan 2. Tapi benar di mata Tuhan itu adalah respon hati kita. Saat respon hati kita itu benar di hadapannya Tuhan. Saat respon ke hati kita itu mentingin ya udah aku nggak apa-apa deh rugi, nggak apa-apa deh gue yang malah menderita ketidakadilan nih, gue ya udahlah, yang penting maunya Tuhan tercapai lah, yang penting kepentingannya Tuhan tercapai lah. Karena ajarannya Tuhan kan selalu kayak gitu kan, ampunin, kasihi, udah, ya nggak sih? Sampai kayak sebelum curhat kayaknya udah tahu nih, kayak nasihatnya bakal gitu lagi. Ya karena emang bener. Jadi pilihannya sekarang di kita teman-teman. Sekarang pilihannya di kita. Kita mau apa nih goalnya? Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.